Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sama Ahmad Nakib Somanding Blitar yang berbahagia, kita saat ini sudah berada di Candi Sawentar, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigawa, Kabupaten Blitar. Saat ini kita menelusuri jejak sejarah yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Mari kita gali bersama-sama ada apa, baik dengan lahir maupun aura gaib. Mungkin lebih dalam lagi, menarik, kita saksikan bersama-sama. Kita jumpai langsung Kiai kita, Kiai Selamat Wahyudi yang mulia. Mari kita sama-sama saksikan. Monggo. Assalamualaikum. Ini para pemirsa, kita sudah bertemu langsung kepada Kiai Selamat Wahyudi yang sering kita jumpai di YouTube sebelumnya. Mari kita saksikan bersama-sama apa yang ada di balik dari Candi Sawentar ini. Semoga membawa hikmah kepada kita semua. Monggo ya, semua. Pertama nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya akan melihat dari sisi lain tentang Candi Sawentar. Ikuti perjalanan kami untuk mendekati candi tersebut. Lebih dekat, pemirsa, kita gali bersama-sama apa yang ada di candi. Ini agak turun di tangganya, mungkin beberapa saat yang lalu candi ini tidak terlihat karena mungkin terpendam oleh laharnya Gunung Kelut, sehingga sekarang seperti ini, jadi seperti kolam barangkali. Ini satu-satunya peninggalan yang masih kokoh, peninggalan yang masih kuat batuannya dan lumayan masih baik. Bangunan seperti ini, mungkin dari arah lain kita akan melihat dari sisi ini agak jelas. Para pemirsa Manunggaling Cipta, ketika saya memasuki wilayah ini disambut oleh dua prajurit yang membawa tombak-tombak yang sangat panjang, sepanjang tinggi 2 meteran, ya, 2 tinggi. meteran. Itu mereka saling bertegur sapa, siapa ini yang datang saat ini, gitu. Terus ketika saya salam, dipersilahkan untuk masuk ke wilayah ini. Dan di sini dalam sisi dunia saya atau dunia lain yang saya lihat dari sini, ini adalah sebuah cungkup atau ada beberapa jenazah yang dikuburkan di dalam sini. Saya akan menelusuri
apa saja yang ada di dalam sini, siapa saja dan mengapa dikuburkan di sini. Selagi saya menelusuri siapa yang ada di sini, pemirsa bisa melihat dari sisi yang lain atau menyuting yang lain ya, dengan orang yang asli sini, Pak Jazuli ada. Monggo, Jazuli, monggo. Kalian bisa meninggalkan saya dulu. Oh, oke. Si lain kita bercerita aja. Langsung. Ini sejarahnya pribadi kok. Mungkin canggih itu. Mungkin cerita dari nenek moyang mbah dengan dulu. Malah kurang memahami, tahu-tahu candi ini tahun berapa, sekitar 90 berapa itu dibugar. Oh, dibugar lah ini, pernah dibugar ya. Itu ada kepala patung yang kalau nggak salah menghadap ke timur atau ke selatan itu dulu yang itu diturunkan, besoknya itu mau dikerjain ke atas lagi itu. Oh. Kalau konon ceritanya itu ada kerangka manusia di Dalam. Oh, banyak. tuh itu katanya. Terus ini termasuk pada waktu dulu sudah hancur gitu apa ya bentuk? Nah, dulu atasnya nggak seperti itu dulu. Ada yang jatuh-jatuh gitu. Oh, karena mungkin letusan gunung kelut ya. Mungkin katanya ya. Nah, dilihat dari geografis letak. Ini kok tidak bawah dari permukaan tanah. Itu apaan? Nah, kalau menurut cerita Terpendam ya? orang yang saya dengar itu kan ini dulu waktu malah justru tempatnya di atas, tapi mungkin karena faktor alam, entah itu apa, itu akhirnya terpendam Di bawah. Ya, mungkin yang tanah di sekitar ini malah yang apanya, yang turun apa? ya mungkin ini dulu tanahnya mungkin ada tanah tambahan mungkin dari mana atau faktor alam lain lah yang kita sama-sama tidak tahu. Tapi Kan termasuk struktur ini batu ya, bukan batako ya, batu asli batu. dulu itu di dalam itu ada selalu menetes air dari atas Dari atas. dulu sekali itu Tapi bisa masuk enggak bisa ya? cuma lihat dari luar gitu. Oh, dari luar boleh ya? Sewu, Mbak. Ini berikutnya tadi mungkin Betul. oh ya itu airnya masih itu Oh, masih. tetap di atas seperti ini. Nggih. Coba dibuka. Kalau boleh. Biar jelas anunya di setting. Nah, ngoten. Coba sama suara nggih. apa tuh. Berarti terus menetes di atas. Dari atas. Ya dulu itu sering menetesnya Nah, itu masih nah itu. karena saya sendiri sudah mungkin 15 tahun enggak masuk ke sini. Ini bentuk ya. Acara-acara tertentu mungkin untuk Ya mungkin acara tertentu, acara desa mungkin seperti grebek desa, grebek namanya itu kalau di YouTube yang lain itu namanya Panji kirap gitu toh. Kirap Panji mungkin. grebek lawang lentar. Oh, Sudah. itu lumpang ya. Itu lumpang ya. Iya. Terus airnya itu ubon itu. Untuk airnya. Ini saya yang kurang memahami, yang lebih memahami nanti kan juru kunci bisa Iya. bicara. Nggih. Kalau saya memang Dari atas bentuknya ya tatanan batu itu ya. Oh, mungkin atas itu bentuknya sudah seperti kolam itu. ya nggak paham. Mungkin atas. Karena saya sendiri termasuk orang yang kurang peduli dengan Nah, itu sama nasi orang sini kan sebaiknya itu ngerti ya budayanya. cuma kadang yang saya ingin saya tahu itu seperti batu-batu itu strukturnya gimana gitu kan ingin tahu, tapi itu Oke, siapa yang dianu kan belum anu ya. yang saya tanyakan dulu kemana itu kan
Terus naik, barangkali naik nggak boleh naik, rusak nih. Sama ini ya, seger. Dulu pernah ada yang Naik apa itu? hilang batunya, tapi akhirnya ketangkap. Kembali, wow, gini. Enggak, kita lanjut ke bawah. Menemui Yai untuk menjelaskan sisi lain. Mungkin bisa ditanyakan tentang Sisi lain untuk anu. kerangka yang Oke. Gimana kok? Lanjut. Menurut pandangan saya, di dalam sini bukan hanya satu kerangka, tapi ada banyak kerangka. Kalau tidak salah ada 3, yang satu itu utuh karena mungkin dijaga oleh sesuatu yang gaib ya, yang lainnya sudah jadi tanah. jadi benar itu kerangka satu yang masih utuh. Terus itu anu apa? Istilahnya sejarahnya. Yang saya tahu, saya cari tahu siapa yang menjadi, kalau sekarang apa bahasanya, tukang gawe apa, arsitek ya. Nggih, Arsiteknya itu namanya Empu Lungga. Arsitek pembangunan ini, dan di beliau punya istri namanya Nyai Menganti. Nyai Menganti ini istri beliau yang mengikuti beliau ke sini untuk membangun candi ini. Dan sebelumnya karena beliau dan prajurit banyak di sini ya, tentu saja banyak yang meninggal, dan makamnya Nyai Menganti itu ada di sini nih. Di sini. Oh, itu. Nah, terus di dalam ini Bolingganya. beliau belum diketahui karena beliau masih hidup saat itu, tidak meninggal di sini, Dan di dalam ini yang saya tahu namanya Aryo Wirocitro. Kerangkanya. Kerangkanya. Dan semuanya Arya. Di sana adalah Aryo. Berarti Ada 3 itu yang saat ini Aryo yang masih ada kerangkanya, Aryo Wirocitro ada di situ. Dan yang kedua Aryo Wirosonco, dan yang ketiganya Aryo Wirobumi, itu ada di sana. Itu kebetulan nama saja yang saya kenal di situ. Beliau juga menunggu di tempat ini, dan ada 3 tempat yang beliau tempati, yaitu ada di patung itu. Patung itu, dan patung yang timur, dan patung yang utara. Kalau yang barat ini tidak ada. Mungkin karena ini menghadap ke barat ya, jadi tidak aura dan sifat-sifat keastralannya kalah dengan Makkahul Mukarramah. Akhirnya hilang di situ, tidak bisa menghadap ke barat karena sesembahannya beda. Itu yang saya tahu. Dan ini masih sangat kental sekali, penunggu di sini ini sangat agresif. Dan belum hilang sampai sekarang keastralan masuk di sini. Jadi benar ya katanya yang kepala patung itu kan naik sendiri. Insya Allah, karena di sana dijaga oleh tersebut makhluk yang saya sebutkan tadi. Terus itu yang Aryo itu jadi kenapa dimakamkan di sini, itu ada mungkin keturunan raja? Yang saya tahu ini masih ada darah biru, ada darah biru, dan dimakamkan di sini karena ini sebagai tumbal, ditumbalkan di sini. Karena bahasanya begitu, tapi cuman mungkin agar kekuasaan Majapahit tidak jadi rebutan, sehingga mereka disingkirkan. Ini politik mungkin ya, politik dari kerajaan Majapahit saja ada di sini. Kenapa kok tidak dimakamkan di umum, dibakar seperti layaknya adat keagamaan yang dia pahami? Kenapa kok? Kerajaan Majapahit itu pembakaran seperti Wijaya ya. Itu terjadi saat rajanya Sriwijaya. Setelah itu mereka dimakamkan tidak dibakar. Karena
Islam sudah mulai mewarnai, akhirnya diberi pengertian agar tidak usah dibakar. Walaupun agamanya itu sudah menipis, agama Hindunya ya sudah menipis. Untuk secara menjaga. umum bentuk ini dikhususkan untuk beliau yang tadi ada kerangkanya apa memang kebetulan di Pembangunan candi ini berdasarkan atas dasar itu untuk ibadah atau hanya sebuah gunanya candi ini. Nah, kalau latar belakang dari pembangunan ini yang saya tahu adalah satu adalah sebuah cara dari politik tadi. Yang kedua ini tujuannya di sini sebagai apa jenis tanda kekuasaan Majapahit saat itu. Jadi ada di sini ini. Setelah itu ketika ada di sini memang banyak candi ya, sangat lebar, mungkin seluas 1 kilo persegi. Kemungkinan ya, kemungkinan 1000 meter persegi kalau jadi tidak banyak salah. candi. Banyak candi di barat, selatan, timur dan lain sebagainya. Makanya di bumi ini di dalam tanah ini banyak candi, banyak peninggalan sampai ke sungai-sungai sana. Dan kalau tidak salah Nyai Menganti itu turut serta mendampingi desa ini. Sehingga beliau termasuk apa ya orang apa sini cikal bakal. Kalau cikal bakal di sini akan disebut beliau adalah Nyai Penganti. Jadi ya, makam ya. Nah itu adalah makam. Terus niku tengku ada bentuk seperti lumpang, terus airnya tetap netes, sehingga ada airnya terus, airnya netes langsung turun ke lumpang tadi diambil gambarnya. Itu apa nih? Apa Ketika setelah jadi ini kan untuk semedi. Beberapa hari, beberapa bulan ada di dalam situ. Itu adalah agar tidak keluar dari tempat ini adalah tampungan air diminum. Itu yang saya tahu dan saya kenali beberapa orang yang pernah di sini tapi zaman dulu, zaman kerajaan. Ya. Itu Tidak usah keluar-keluar, makanya lewat pendeta. Di situ. Terus netes kok nih, masih terus netes. Kalau musim hujan, kalau tidak musim hujan enggak. Itu yang saya tahu di sekitar ini. Selain banyak makhluk astral di sini banyak sekali yang menunggu di sini dan sifat-sifatnya mungkin macam-macam. Sifatnya macam-macam. Yang banyak adalah prajurit saat itu. Menjaga. Yang sampai sekarang menunggu di lokasi ini. Demikian penjelasan saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Makam itu apa cuma satu atau mungkin banyak lainnya? Ada beberapa makam di sini dan di sana ada, tapi saya kurang mengenali makam-makam di sini. Hanya ini yang saya tahu. Ini tuh kalau dulu kalau nggak salah ada apa ya, seperti gedung sumur itu. Kenapa mas? Gentong-gentong. Jubung sumur. Kalau nggak salah. Jadi utuh itu ya. Susunannya juga masih kokoh. Bentuknya bentuk. Ini mas ya, termasuk tergolong baik juga kan arsitekturnya, kuat kan. Arsiteknya bagus, walaupun ini pugaran tapi Masih kokoh. Masih tidak menyimpang jauh dari aslinya. Oke, sementara itu pemirsa, kita akhiri sementara untuk pertemuan kali ini. Kita berjalan-jalan di Candi Sawontar yang sudah diwedar tadi oleh Yai dan sahabat-sahabat kita juga mengikut sertakan menuju ke candi yang kedua. Ada candi yang kedua? Latar Pasar. Oh, Selatan Bakar. Nah, kita
Kita cut sebentar. Ini ada beberapa pengunjung juga. Pokok dibuka ya. Semoga bermanfaat kepada kita semua yang masih awam, mungkin barangkali belum sempat sini, silakan Mriki mawon tapi jarang. monggo untuk melestarikan budaya kita ikuti aturan protokol kesehatan dan sebagainya. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Merdeka. Nek kuna muter ngoten, angsal Pak. Janjian saya Pak ya. Terima kasih telah menonton video ini.